Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Adriano dari kelas Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu distrik. Yang dimana sistem pemilu distrik itu adalah sistem pemilihan di mana wilayah geografis suatu negara dibagi menjadi sejumlah distrik pemilihan dan jumlah kursi di parlemen setara dengan jumlah distrik tersebut. Sistem ini adalah cara paling sederhana untuk menentukan hasil pemilu. Sistem distrik dilaksanakan berbasis pada tempat daerah pemilihan. Hal ini dimaksudkan dengan tidak mendasarkan pada kuantitas penduduk, melainkan pada lokasi yang sudah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya adalah macam-macam dari sistem distrik, sistem pemilu distrik. Yang pertama adalah first past the post. Sistem first past the post ini merupakan model dari sistem pemilihan umum plurality majority yang paling sering diterapkan di dunia. Sistem ini diterapkan di beberapa negara seperti Inggris dan bekas wilayah pengaruh Inggris. Dalam sistem ini, calon anggota legislatif yang berhasil adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak di suatu wilayah pemilihan tanpa seberapa besar perbedaannya. Sistem ini tergolong sederhana dan memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan mereka. Yang kedua adalah black vote. Blackford menunjukkan kesamaan dengan first past the post. Namun, perbedaannya terletak pada representasi banyak orang. Pemilih diberikan peluang untuk memilih sejumlah kursi yang ada di distrik tersebut. Umumnya, pemilih akan memilih tanpa memperhatikan partai politik dengan memilih kandidat-kandidat secara acak. Dalam model ini, pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan sejumlah pilihan yang diinginkan, baik itu sebanyak mungkin atau sesedikit mungkin. Yang ketiga adalah alternative vote. Sistem ini merupakan model pemilu yang jarang diterapkan di dunia. Negara yang memakai sistem ini contohnya Australia, tetapi dengan sedikit modifikasi, sistem memiliki kemiripan dengan sistem first past the post. Akan tetapi, model alternative vote memberikan opsi yang lebih luas kepada pemilih, memungkinkan mereka memberikan suara untuk lebih dari satu kandidat. Dalam model ini, pemilih dapat menyusun daftar preferensi untuk calon legislatif dengan cara menguruti kandidat yang baik menurut mereka. Model ini memungkinkan pemilih untuk mengekspresikan preferensi mereka. Yang keempat adalah two-round system. Ini juga dikenal dengan sistem dua putaran. Proses pelaksanaan putaran pertama serupa dengan model first past the post, tetapi hasil perolehan suaranya harus mencapai mayoritas absolut. Jika mayoritas absolut tidak tercapai, maka perlu dilaksanakan putaran kedua dengan penentuan pemenangnya berdasarkan jumlah suara terbanyak. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilu distrik. Yang pertama, kelebihannya adalah memberikan gambaran bahwa perhitungan suara jauh lebih sederhana dan menimbulkan kompleksitas perselisihan. Yang kedua, mewujudkan tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap konstituennya. Yang ketiga, mendorong stabilitas politik melalui penerapan sistem dua partai. Yang keempat, menyebabkan partai-partai kecil untuk membentuk koalisi guna mendapatkan kursi. Adapun hal positif lainnya dari sistem pemilu distrik ini adalah yang pertama, mendorong terjadinya integrasi partai politik. Hal ini disebabkan karena kursi yang diperebutkan hanya satu. Yang kedua, dapat mengurangi fragmentasi partai dan kecenderungan pendirian partai baru. Yang ketiga, mendorong penyederhanaan partai secara ilmiah. Yang keempat, wakil yang terpilih akan dikenal karena kecilnya distrik, sehingga hubungan dengan pemilih lebih dekat, sehingga wakil akan memperjuangkan kepentingan distrik asalnya. Selanjutnya, menguntungkan partai besar melalui efek distorsi dari pemilihan sehingga meraih mayoritas. Yang terakhir, sistem distrik relatif sederhana dan mudah diselenggarakan. Selanjutnya adalah, adapun kekurangan dari sistem pemilu distrik ini. Yang pertama adalah akan ada kemungkinan adanya was votes atau suara yang terbuang. Yang kedua, kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil untuk mempunyai keterwakilan karena akan menyulitkan jika golongan minoritas tersebut berada di distrik yang berbeda-beda. Adapun hal negatif lainnya dari sistem pemilu distrik ini yaitu yang pertama, sejauh ini sistem pemilu ini masih dianggap kurang menjawab untuk kepentingan partai kecil atau kelompok minor. Yang kedua, sistem distrik dianggap kurang representatif. Yang ketiga, bagi masyarakat dengan budaya plural, sistem distrik ini tidak dianggap sebagai sistem yang efektif. Yang terakhir,
Wakil yang terpilih dianggap akan cenderung akan lebih memperhatikan kepentingan distrik dan konstituennya belaka daripada kepentingan nasional. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem pemilu distrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.